Oke, balik lagi ke Manek Racing Indonesia. Di video kali ini kita udah bersama ownernya dari 130 Gold, yang mungkin teman-teman sobat-sobat Manek Racing itu udah nggak asing lagi ya sama 130 Goldie gitu ya. Nah, kali ini kita bahkan bahas asal usul Gold, kenapa warnanya emas, kenapa dikasih nama Gold gitu kan. Nah, langsung kita tanya. Oke, apa kabar Mas Andi Kate? Kabar baik, Mas. Ini nama asli Andi Kate? Enggak, nama aslinya tuh jadi Andi Rahman Saleh. Nama asli itu Andi Rahman Saleh nih, ownernya guys. Nah itu kan motornya, bagaimana perasaannya Mas Andi nih? Yang tuh akhir-akhir ini tuh motornya sempat viral kan, viral, fenomenal gitu kan. Mungkin banyak netizen yang tahu gitu perasaannya Mas Andi itu seperti apa gitu. Gimana ya? Kalau dibilang perasaan sih, yang jelas senang. Senang kan motornya bisa viral, bisa terkenal di mana-mana. Maksudnya bukan terkenal sih, maksudnya banyak yang kenal kan jadinya. Kalau motor itu sebenarnya tuh sama aja sih, Mas. Sama motor-motor yang lain, punyanya tim-tim lain apa punyanya owner-owner yang lain sama, cuma tuh mungkin sering keliput aja mungkin. Ada hokinya kali ya. Ada hokinya, jadi mungkin sering keliput jadi agak viral apa, jadi banyak yang kenal. Kalau masalah ada yang bilang motornya ini kenceng apa enggak, sama aja sih, sama aja. Soalnya motor semua di region 2 itu udah sama semua. Tinggal tinggal kalau balapan tuh rezeki-rezekian aja sih, Mas. Iya benar. Soalnya kan khususnya di tahun 2019 itu Goldie itu familiar banget nih, semua media ngeliput, dari YouTube, dari berita online dan semua itu ngeliput si Goldie itu. Nah, awalnya itu Mas Andi tuh suka otomotif, emang dari dulu tuh emang suka hobi otomotif gitu. Ya, dari dulu tuh emang suka sama sama otomotif. Tuh emang seneng, gimana ya? Dulu tuh belum punya motor, saya sudah sering nonton event nonton liaran, itu seneng aja. Gimana ya? Dibilangnya tuh ada yang bilang, ngapain sih nonton liaran? Untungnya apa sih pagi-pagi? Seneng sih, Mas. Nonton sampai pagi itu yang bikin nggak didapat dari hal lain tuh mungkin adrenalin. Jadi orang tuh kalau nonton liaran itu deg-degannya tuh dapet. Nah, event juga sama sih, deg-degannya itu yang kadang ditunggu. Nah, itu apalagi pas persaingan timer ya kalau di event resmi gitu ya. Jadi sering ya gitu, yang bikin deg-degan itu pas nunggu time-nya tuh keluar segini, motornya trouble enggak, jumpstart enggak. Benar. Oh ya, di itu ya. Iya. Terus nih, kalau nggak salah Mas Andi tuh awalnya tuh liaran dulu ya, sebelum terjun ke event resmi seperti kayak sekarang ini. Iya, jadi tuh sebelum nyoba di event, kan aku nyoba di event itu mulai berani event itu kan 2018. 2018 tuh baru berani ikut event. Jadi sebelumnya tuh ya liaran pakai motor itu, cuma dulu kan masih rangka standar. Udah berarti Gold itu sebenarnya mesin liaran itu. Itu dulu tuh mesin liaran buat ya iseng-iseng itu loh. Jadi anak-anaknya kalau lagi libur balap, road race-nya libur, ada mesinnya itu dicoba main Jadi itu nih, karena pas liaran juga nih terkenal nih. Aku juga sempat nonton liaran pas di Purworejo kalau nggak salah ya, main di Purworejo itu. Pernah main di Purworejo. Dan itu pernah nonton sekali itu kalau nggak salah, itu jokinya Beng Beng ya. Ya, itu dulu motor itu sih dari dulu jokinya Beng Beng terus ya. Nah, itu mungkin teman-teman sobat Manes yang di Purworejo itu mungkin pernah nonton ya liaran pas saat Goldie masih terjun di liaran itu rangka standar. Dulu itu cc-nya 130 ya? Dari dulu tuh motor 130 kalau gitu main di SMA 1 kalau nggak salah, depan SMA 1 di SMA 1 Purworejo itu. Di situ tuh terkenal banget. Nah, terus mencoba keresmian. Nah, itu pertama gini.
Mas Andi kan dulu pertamanya nonton nih, nonton balap liar, balap resmi itu, terus ada keinginan bikin motor itu sejak apa sih itu? Sejak kapan gitu? Kalau keinginan tuh sebenarnya udah lama Mas. Dulu tuh pas aku kan dulu SMP di Jakarta. SMP di Jakarta, SMA pindah ke Jawa Tengah. Terus dapatnya SMA di Purworejo kan. Nah, itu kan di situ tuh kalau dulu tuh kota racing tuh menurutku malah Purworejo rame banget, motor bikinan dari luar Purworejo tuh banyak, dari Jogja, dari mana tuh mesti rata-rata bengkel tuh punya motor balap. Nah itu udah kepingin, cuma dulu kan bingung mau bikin di mana, speknya apa, dulu kan aku nggak begitu paham. Nah itu ya kalau dibilang mulai kapan kepingin ya dari SMA. Dari SMA itu kepingin punya motor emang. Dari SMA tuh udah kepingin banget punya motor buat liaran itu. Dulu nggak kepikiran event sih, soalnya kan mahal. Iya benar, kan budget juga kan pas waktu SMA kan emang masih minim gitu kan. Masih anak sekolah lah. Nah terus abis itu Mas Andi tuh bikin motor liaran itu di Jogja. Ya, bikin di KT. Baik di KT itu pertama itu. Pertama tuh bikin di situ, itu yang rangka standar itu. Cuma dulu itu yang bikin bukan Pak D. Jadi Pak D tuh nggak mau megang motor truk, nggak mau sama sekali. Jadi yang bikin tuh dulu tuh bareng-bareng sih. Ada Mas Tombil, Mas Brek, Mas Aan, Suneo itu juga. Yang dulu tuh bikin apa? Kalau mau liaran yang nge-repair yang apa ya itu. Oke. Bareng-bareng. Udah nggak asing lagi ya buat teman-teman racing kayak nama-nama Mas Brekele, Pak Aan, mungkin nggak asing lagi nih, apalagi sama Suneo ya kan. Nah terus Mas Andi masuk ke KT itu gimana nih? Maksudnya proses pengenalan itu dari ada yang kenalin kah? Apa ada yang rekomendasikan kah? Oh ini nih bikin di sini aja gitu, apa gimana itu ceritanya tuh? Jadi dulu tuh apa ya? Saya tuh kan kuliah di Sleman situ kan. Nah kuliah ngekos bareng sama anak KT. Itu ada Mas Brekele itu. Mas Brekele. Nah, mulai dari situ tuh mulai, ini ada bengkel, apa mau nyoba ya? Terus sering nonton dia nyeting, kalau di Mago dulu kan nyeting dia. Nah itu sering bareng di kos, aku ngomong Mas pengen main ke bengkel. Diajak main ke bengkel. Dulu tuh di KT tuh masih, dulu tuh mau main ke situ malu Mas. Pak D itu dulu tuh satu bengkel itu motornya timnya banyak banget, kok lebih dari 4 gitu. Orangnya kan saya nggak kenal semua, jadi malu. Gitu. Mulai dari situ 2011 2012 itu baru berani main ke bengkel. Itu berarti yang ngajak Mas Brekele. Mas Brekele yang ngajak. Nah itu pas gitu langsung kenal itu pertama bilang nih, Mas kayak ke Pak D dulu kah apa ke Mas Brekele nih? Mas aku mau bikin motor nih. Dulu tuh ya ke Mas Brek. Kalau ke Pak D nggak berani. Manggil Pak D gitu aja nggak berani tuh. Cuma diem gitu kalau diliatin. Kan gimana ya, kalau lihat Pak D tuh kan mekanik senior ya. Mekanik senior, sedangkan saya anak baru kan di situ. Ya gimana ya, rasanya tuh takut aja sih. Ini sungkan gitu ya. Benar, lebih tepatnya sungkan. Terus kenal terus akhirnya pas setelah ngomong sama Mas Brek juga mau gitu. Mas Brek ya udah bikin bareng-bareng. Dulu kan masih kuliah, bikin motor itu beli kaki-kaki apa ngerakit itu kan pakai masih uang dari orang tua, masih uang jajan. Nyicil gitu ya, bertahap. Nyicil. Oke, jadi gitu ya. Nah terus itu liaran selama berapa tahun nih? Sebenarnya tuh motor tuh malah mainnya cuma sebentar, cuma beberapa kali kok Mas. Maksudnya itu cuma pas puasa. Kalau dihitung tuh paling cuma berapa kali sih, nggak nyampe 6, nggak nyampe 7 kali main. Berarti cuma sebentar gitu liaran. Habis main udah nggak laku berapa bulan, ntar ada lagi main kayak gitu. Jadi ya gimana ya, kalau Gold itu mesinnya tuh dari dulu buat main liaran di timer aja nggak pernah. Nggak pernah di timer, berarti pakai feeling nyetingnya gitu gimana? Ini cuma kan feeling. Kalau Suneo tuh yang nyeting kan Suneo. Motor jumping udah berani. Entah kenceng apa enggak, yang penting jumping aja tuh. Sesimpel itu ya. Iya, Suneo tuh kayak gitu. Ya dia
nggak tahu deh patokannya penting jumping aja. Tuh. Nyeting motor liar kan bisa dibilang kan kalau main liaran, kalau main ya bisa dibilang udah main gede ya, udah di daerah kayak gitu. Sesimpel itu misalnya nyeting, kalau udah jumping udah kayak nggak ada tem berapa nih kan biasanya kalau orang mau liaran udah di atas 1 juta kan udah wah timer dulu nih gimana nih belum ketemu. Ini simpel itu ya Suneo, keren. Ini feelingnya keren kayaknya nih. Nah terus setelah itu mungkin sepi liaran apa gimana itu? Sepi liaran kan kalau di Jogja ramainya cuma pas puasa. Iya. Setelah puasa tuh berarti cuma 1 bulan aja kan. Setelah puasa 11 bulannya tuh udah nggak ada liaran, sepi. Mungkin istilah anak racing ini Ramadan race gitu ya. Tapi tepatnya tuh ya Ramadan race. Ramadan race. Buat itu motornya tuh dibikin ya pas Ramadan itu. Jadi terus setelah itu ada kepikiran main resmi itu apa emang keinginan sendiri atau ada yang mending kamu main resmi aja nih? Ada yang ngajak kah apa emang dari diri sendiri tuh? Jadi gini, awal mula itu 2017 akhir kalau nggak salah ya. 2017 akhir itu libur balap kan. Libur balap road race, bengkel tuh sepi. Nah tuh Pak D ngomong, kamu pengen motor nggak? Ya pengen Pak D, aku pengen motor, pengen motor truck. Tak bikinin aku, tapi buat event, nggak buat liaran. Loh, beneran Pak D? Kan selama aku ikut bengkel di situ kan Pak D paling nggak mau megang motor truck. Iya. Mungkin lebih fokus ke yang road race. Nah itu terus ngomong, yaudah kalau kamu mau bikin tak bikinin, belanja aja, tapi buat event. Itu kalau nggak salah Desember 2017. Desember 2017. Itu langsung aku ngomong, ini Pak D mau bikinin motor. Dulu tuh ada Herdi. Oh, Herdi yang mungkin sekarang yang ngikutin event Goldie gitu ya. Yang ngurus motor truck kan sekarang Herdi. Nah itu Herdi tuh Pak bilang ini Pak D ngajakin bikin motor, gimana ya? Ya udah, kalau Pak D lagi pingin kayak gitu langsung belanjain terus langsung dibikin tuh mesti. Udah tuh langsung belanja. Pokoknya bikin motor Gold itu paling cepet menurut cepet banget. Itu maksudnya bikin nyeting itu nggak langsung dibawa ke Klaten. Jadi itu cuma nyeting di Maguwo tuh cuma 2 kali 3 kali. Terus itu langsung Pak D ngomong yaudah boleh ke Klaten buat nyeting. Gitu. Jadi prosesnya Gold itu kalau dibilang instan ya instan. Saya juga heran sama motor itu. Nah, jadi berarti Pak D itu itu pas saat itu tuh emang kepikiran sendiri, nggak ada misalnya Mas Andi kan Pak D bikin dong itu enggak kayak membujuk-bujuk gitu. Enggak apa ya? Ya aslinya dari dulu pengen ngomong Pak D, cuma Pak D enggak mau kalau mau bikin motor truck. Nah, dia itu lebih fokus ke road race. Nah itu enggak tahu tuh kenapa Pak D toto ngomong kalau kamu mau bikin motor truck sekarang bikinin gitu. Ya udah, jadi tuh motor Gold itu ya surat drag. Jadi Pak D dulu tuh pernah bikin udah lama banget. Terus libur itu pensiun sampai 2017 itu. Nah setelah itu tuh yang motor pertama drag di bengkel yaitu si Gold itu berarti bisa dibilang motor drag pertama kali setelah pensiun drag yaitu si Gold itu. Makanya jadi kalau di insan emang ya kalau ada keinginan dan sama-sama ada keinginan jadi satu emang bisa dibilang prosesnya cepat gitu ya. Mungkin pas apa ya, moodnya bagus, moodnya Pak D bagus banget mungkin itu jadi bikin ya itu pas ketemu gampang gitu ya, nyetingnya juga nggak rewel gitu kan. Nah terus setelah itu event perdana nih di mana sih itu? Magelang. BSMC itu 2018 tuh event pertama itu. Event pertama itu dengan jokinya? Dulu itu yang joki Pak Eko Kodok. Itu Pak Eko Kodok, Beng Beng, sama Joko Percil itu. Itu pertama motorku main event yang naik itu bertiga. Nah terus saat perdana turun event resmi nih, itu sempat juara kah? Apa nomor satu itu? Nomor satu. Pertama main langsung nomor satu. Guys nih, yang keren ya bisa jadi
kalau dilihat dari perjalanannya dari liaran terus main ke resmi itu memang apa ya motornya ada hokinya gitu ya Mas ya. Iya, kalau aku masih ingat itu kalau apa ya? Kalau Pak Pot Pegajaman tuh ngomong motormu tuh dia omong kenceng ya standar kayak lainnya. Ya benar emang standar. Maksudnya sama lainnya tuh sama. Cuma tuh yang gold itu menang kalau dulu tuh ngomongnya palungnya gede tuh apa ya? Hoki. Palung itu hoki gitu. Mungkin pas main motorku bagus lawannya miss. Lawannya CS apa ya itu. Gitu. Ya, masuk akal juga ya di guys ya. Oke. Nah, terus itu kepikiran ngecat motor tuh apa emang langsung apa emang mau warna favorit emas kah apa ada yang masukan dari orang lain gitu warna ini aja nih bagus nih. Kalau itu tuh apa ya bingung pertamanya kan ngecat motor tuh aku ngeliat dulu kan motor apa yang catnya belum ada kan tak lihat dari dulu tuh mau hijau merah pink itu semuanya udah ada yang punya mau warna ini udah ada yang punya mau warna ini udah ada yang punya terus pengen banget itu bikin warna yang beda yang belum ada kali ya. Cari-cari tuh referensi kan nyari apa nah kebetulan itu ada toko chrome baru buka di Klaten namanya Water Printing. Nah, itu yang pertama teman-teman Klaten nggak asing lagi nih sama ya toko ini ya chrome ini. Nah itu tak masukin ke sana kalau mau chrome warna emas bisa nggak bisa mas tapi kita latihan juga soalnya baru pertama tak masukin nah terus ya itu langsung pikiranku yang belum ada warna ya emas. Ya udah langsung gold sampai sekarang nah sampai sekarang disupport terus sama tukang chrome-nya itu. Jadi sama bosnya chrome water printing itu Don Juan motor udah main lecet misalnya kalau ada libur masukin sana lagi. Oke, jadi cukup keren ya misalnya alur ceritanya Goldie dari dulu itu dari liaran dan sampai terjun ke resmi gitu ya. Menarik gitu ya. Nah, terus nama Goldie itu emang dari arti warna emas itu dalam bahasa Inggris namanya gold. Kalau pertama malah namanya bukan gold, namanya tuh dulu saya punya kucing, kucingnya namanya Momo kan. Nah itu sama anak-anak dikasih nama, ini kasih nama Momo aja, Momo. Tapi mulai kesini media mungkin kan lebih memberitakannya tuh namanya Goldie. Ya udah sampai sekarang ya Goldie itu. Karena iya warnanya emas gitu kan, nama Goldie-nya masuk juga gitu ya. Soalnya kayaknya tuh di Indonesia tuh yang drag-dragan chrome tuh dulu kalau tak browsing kan. Belum ada yang pakai warna gold, jadi baru itu aja yang nge-chrome gold. Pertama kali pakai warna gold emas ya. Oke, ini Mas Andi. Berarti bisa dibilang nih Mas Andi dari dulu mic-nya 130 ya? Iya, Jupiter 130. Kenapa sih nggak spek lain gitu kan banyak ada EV 200, Matic, Ninja gitu. Gimana ya? Jadi tuh kalau saya juga heran sih. Aslinya pengen punya Ninja atau pengen punya spek lain gitu. Pertama mungkin uang. Terlalu mahal mungkin kalau buat bikin spek 200, spek Ninja, terus Jupiter itu seneng aja sih Mas kayak kalau menurutku ya Mas rasanya tuh puas aja sih bikin 4 tak 130 tuh. 130. Kan sekarang malah jadi kelas gengsi ya benar. Banyak banget pesertanya satu kelas itu bisa sampai 40 peserta gitu kalau event besar itu. Gitu sih. Seneng aja sih Mas. Emang dari dia seneng sama 4 tak 130. Suaranya tuh nyenengin. Jadi itu ya hobinya Mas Andi itu emang 130 dari dulu, dari zaman liaran gitu ya. Nah, terus Mas Andi kan bikin motor di KT. Nah, itu kan mungkin teman-teman ini penasaran nih, kenapa sih Mas Andi bikin motor tuh di KT, enggak ke bengkel-bengkel lain. Sedangkan KT Pak Ade Hirukati itu kan sempat pensiun megang drag bike. Nah, itu kenapa itu Mas Andi? Apa ya? Kalau dibilang tuh
ngefans sih mas. Ngefans. Aku sama Pak D tuh ngefans asli. Dari dulu tuh cuma dengar suaranya, dengar ceritanya maksudnya, dengar ceritanya nih. Histori-historinya Pak D zaman dulu gitu. KT pembalapnya dulu tuh kayak ada Pak Florianus Roy, Erfadil zaman dulu itu. Nah, salah satu yang bikin itu Erfadil itu. Erfadil. Dulu kan saya kan lahiran Papua. Lahiran Papua, Bovendigul. Papua. Nah, itu tuh Erfadil tuh Merauke. Nah, jadi Bovendigul tuh kabupaten. Merauke itu dulu tuh sebelum pecah tuh ya apa ya namanya? Provinsinya, ibu kota provinsi lah. Itu Merauke. Merauke. Nah, itu tuh pembalap paling terkenal kan dulu Erfadil di situ. Sampai sekarang tuh Merauke tuh Erfadil, siapa sih yang nggak kenal? Iya, benar. Nah, dulu tuh motor yang menang di situ ya motornya Pak D, KT Jupiter itu. Jupiter. Zaman 5TP berarti ya? 5TP road race itu ya KT motor mabur. Makanya sampai sekarang tuh ya gimana ya? Aku tuh kalau sama Pak D tuh ngefan, mau dimarahin Bapak tetap ngefan sama Pak D. Nah, kadang galak, Pak D tuh kadang galak, tapi kalau dipikir-pikir ya bener sih kalau Pak D marah itu mungkin demi kebaikan kita, demi kebaikan anak-anak. Ya pokoknya ngefans banget lah. Disuruh apa-apa mau deh. Iya bener ya, kan kalau kita ngefans sama seseorang emang maupun kita diomelin apa emang tetap ya namanya juga ngefans ya. Ya terima-terima aja gitu. Senang malah diomelin malah senang. Malah bisa kalau dari omelan itu bisa lebih akrab lagi ya kan. Iya. Lebih kita ngobrolnya lebih enak lagi, nggak sungkan-sungkan kayak pertama-pertama gitu kan. Nah terus nih mungkin teman-teman sobat maniak racing di luar sana itu mungkin pada bertanya-tanya nih, bikin motor di Pak DKT Heru di Pak D Heru KT itu berapa budget sih? Berapa sih, habis berapa? 130 itu berapa gitu kan? Oke, Mas Andi boleh cerita sedikit nih. Tak minum dulu ya Mas. Oke, silakan. Oke, yuk haus juga ya lama-lama ya. Apa tadi biaya ya? Biaya. Jadi biaya itu Mas Andi KT itu bikin di 130 itu di KT motor mabur itu habis berapa sih? Kalau bikin motor kan dulu kalau aku sama Pak D, yang penting kamu belanja. Jasanya tuh nanti aja. Kalau Pak D ngomong yang penting kamu belanja, yang ngurusin motor itu apa? Ya adalah uang rokok apa itu kalau 130 itu belanjanya tuh lupa aku Mas berapa ya, 25 juta Pak ya tuh kalau belanja mesin aja. Kisarannya tuh sekitar 25 jutaanan lah. Terus kalau sama uang jasa kan, kalau sekarang harga bikin motor di KT kan 35 juta. 35 juta itu udah bersih? Ya 35 juta itu mesin. Mesin. Karbu, CDI, mesin komplit sama knalpot itu 35 juta. Nah ya itu harga bikin motor segitu. Cuma kalau dulu bedanya, kalau aku kan uang jasanya tuh mengalir aja sama Pak D. Jadi nggak dipatok harga berapa. Yang penting motor kamu belanja bikin, tak bikinin. Itu untuk saat ini tuh 35 juta itu udah bersih mesin jadi itu mesin gitu aja. Kalau body itu kan tergantung. Tergantung yang punya motor mau dibikin yang variasi kan beda-beda harganya. Mau yang ini ya mahal, kalau yang mau versi murah ya bisa gitu. Itu selera yang ownernya sendiri, selera yang punya aja. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi bikin 130 tune up di KT motor mabur itu 35 juta mesin. Nah itu. Nah terus ngomong-ngomong nih kan, setelah Goldie ada lagi motor baru yang kalau nggak salah namanya Pacesuku itu ya. Nah itu Mas Andi tuh setelah bikin Goldie tuh ketagihan atau gimana sih tuh kok bisa bikin lagi dan speknya sama gitu? Jadi tuh gimana? Ya? Dia omong ketagihan bukan ketagihan. Tuh nggak sengaja malah kalau bikin. Nggak sengaja. Jadi tuh aku tuh udah puas ada Goldie 1 tuh udah. Nah niatnya tuh malah aku pengen tuh Pak D bikin Ninja. Kalau bikin Ninja pengen punya Ninja ya bikinnya di Pak D pengenku. Lagi itu 2018 akhir itu. Setelah event selesai ada
mulai rame nih ada yang bikin injeksi. Itu belum ada MX King 200 belum ada. Iya. Belum ada kelas itu ya. Belum ada. Jadi ada 130. Akhir tahun tuh 130 injeksi itu udah ada beberapa bengkel yang bikin. Dan ada gosipnya, event yang saya ikutin itu tahun depan itu 2019-nya tuh kelas wajib. Kelas wajib. Ada enggak wajib sih? Kelas khusus 130 tuh injeksi. Bikin. Ada yang ngomong, "Yuk bikin." Nah, aku mikir kan daripada yang gold tak rubah jadi injeksi, sayang. Pak Aan yang ngomong, "Yuk tak bikinin injeksi wes, tak mappingin," katanya. Ya udah. Bikin itu langsung. Pokoknya tuh akhir tahun tuh ya gimana caranya tuh ada uang nggak ada uang ya nabung itu uangnya harus belanja itu belanja bikin motor udah jadi awal tahun 2019 tak pakai main di Gaduro itu event perdananya event perdana di Pace Suku. Pekalongan itu nggak podium sih, belum rezeki mungkin ya. Dia 8-0 soalnya kan kita masih ngeraba injeksi kayak apa kan. Nah itu mulai bikin ternyata tuh seiring berjalannya waktu tuh tak pikir-pikir kelasnya malah bukan yang kelas khusus. Bukan kelas khusus. Tetap lawannya tuh main di umum. Injeksi tuh ternyata tuh repotnya tuh kalau drag-dragan gitu kan nggak ada latihan. Nah kita mau nyari base map buat injeksinya itu nggak ada kan. Cuma ngeraba pas nyeting. Ini ngatur suhu. Nah waktu itu tuh yang mapping itu nggak ikut. Jadi itu cuma hajar aja. Panas, hujan, gas. Nah tak pikir tuh wah kalau ini berat kalau diterusin kan. Maksudnya aku punya motor 2 juga. Kalau yang satu injeksi yang naik itu nanti bingung kan injeksi beda sendiri karakternya yang nah terus aku ngomong Herdi tak bikin karbu aja gimana, terus ngomong sama Pak Ade ya udah kalau mau bikin karbu nggak apa-apa, ya udah langsung dirubah tuh jadi karbu. Karbu tak cat terus ya sampai sekarang itu terus tanamin Pace Suku. Nah itu Pace Suku tuh. Nah ini unik guys, namanya tuh Pace Suku tuh emang ala-ala Papua banget ya. Itu ada artinya nggak sih dari nama Pace Suku itu? Pace kan ke apa ya, kalau kita anak Papua itu kan panggilan lah. Panggilan aja ini Pace ya gitu kan. Panggilan itu buat pria cowok. Jadi dulu tuh drag itu kan aku kalau ngefans sama orang Papua yang punya motor drag ya itu Agil Pujanya Duri Bambit. Tuh bosnya Duri Bambit tuh apa ya, jadi gimana, wah Agil aja tuh dari Papua keren tuh kan. Dia punya Aisyah 130. Nah itu tak bikin terus Agil tuh bikin motor kalau nggak salah kasih nama tuh Mace Suku. Nah itu Mace itu namanya perempuan. Itu sebutan buat perempuan. Terus ya udah tak bikinin Pace Suku kayak gitu. Oke keren juga ya jadinya. Ada artinya ya, gitu ya. Biar lebih Papua lagi lah. Pace Suku. Oke. Nah itu warna hijau itu ada artinya nggak? Enggak sih. Itu juga bingung aku nggak mau kasih tahu warna apa. Soalnya kalau di chrome warna hijau, yang dari chrome-nya belum ketemu campurannya. Ya udah mau tak cat apa ya? Ya udah tak kasih cat hijau aja. Keren. Oke. Nah itu jadi motor yang Pace Suku jadi setelah dirubah dari injeksi ke karburator itu ada apa ya, ada gendala nggak sih itu pas perakitannya itu? Iya jelas lah. Itu lebih apa, ada rewel gitu nggak sih? Iya sempat rewel. Jadi itu motornya tuh ya adaptasi kan, merubah settingannya kan, langsung karbu mesti settingannya berubah. Nah, itu udah ya rewel lah mas, udah ganti seher lah, ganti ini. Kadang main klepnya pernah trouble juga, cuil kalau nggak salah klepnya itu. Jadi beda lah antara gold sama apa si Pace Suku. Kalau yang gold itu dulu instan banget, jadi kalau yang Pace tuh ada proses. Jadi harus dinikmati prosesnya. Iya benar. Jadi harus sabar ya kalau yang kan bikin motor nggak gampang. Mau dibikin hitungannya sama,
apa-apa yang bisa main di kopi belum mesti sama. Iya benar. Tergantung ya kembali ke rezeki masing-masing sih Mas. Dan itu di tahun ini buat pembalapnya sendiri nih, si Goldie pembalapnya siapa aja, dan si Pace Suku itu pembalapnya siapa aja? Kalau punya aku kan lebih apa ya, pembalap tuh joinan rata-rata. Jadi bukan pembalap tetap. Yang pembalap tetap ya cuma beng-beng, terus Dua-W. Nah, itu maksudnya itu udah ikut di KT. Nah, kalau yang join kan kalau tahun ini tuh yang untuk event Gaduro kan Gold itu beng-beng sama Peking Open. Jendra Peking di sama Open, Jendra dan Peking. Pemulanya tuh beng-beng sama Dua-W. Nanti yang hijau, hijau tuh bebas. Ya kalau ada yang tim yang motornya nggak ada apa trouble apa naiknya itu. Tapi kalau buat IDC yang Pace Suku tuh udah diikut sama Ditra Jaya. Itu dikontrak apa ya, gimana gitu? Iya dikontrak sama Ditra Jaya Mata Hadap. Soalnya buat ngelengkapin motornya mereka. Pembalapnya kolaborasi itu, ya berarti pembalapnya Mas Tuyul sama Dimas Bangkit. Oke, jadi itu ya formasi buat Mas Andi itu buat motor-motornya. Nah itu Mas Andi kan dipikir-pikir nih, 2 motor 35 juta dikali 2 nih sekitar 70-an ya. 70-an juta itu kan bisa dibilang ya lebih ya, 70-an lebih lah. Ya, itu buat kan mesinnya 70 belum rangka dan aksesoris lainnya, belum ngecatnya juga kan. Ya mendekati angka 100 gitu kali ya. Enggak tahu deh. Nah itu Mas Andi nih kesibukannya apa sih sampai bisa bikin motor 2 dan keren-keren begitu? Misalnya kayak motor-motor kontes gitu, meling dan aksesorisnya keren-keren gitu. Merenak tuyul lah guys. rental tuyul. ini jangan ditiru ya. Ya siapa tahu ada yang mau ngerental tuyul bisa menghubungi saya. Oh iya itu langsung japri aja ya. Enggak, jadi itu kesibukan saya tuh apa ya, kalau di Jogja tuh ngurus ROB1 itu. ROB1 Racing ROB1 kebetulan kan KT dijadiin distributor. Nah kalau di bengkel kan orang-orang yang megang suruh ngurus jualan kayak gitu kan udah pada nggak mau, udah nggak sempat. Iya. Jadi saya yang suruh. Jadi awal ceritanya tuh kalau ROB1 itu awal mulanya ROB1 itu ya tahun berapa ya, aku lupa, 2017 Pak ya. Jadi itu ada ROB1, jadi ada orang kantornya ke sana nawarin Pade, Mas Brek, Pak Aan, nih mau kerja sama. Dia nyupport bengkel, bantu riset, kita yang dari bengkel itu jualan. Pada waktu itu tuh pada nggak mau megang. Nah terus nih Andi aja, ya udah. Terus aku ya pertama bingung, lah ini belum pernah jualan suruh megang barang kayak gini kan. ROB1 itu juga dulu tuh kan baru tuh, baru merek baru. Nah itu suruh jualan, ya udah beranilah. Nah mulai dari situ sampai sekarang ya itu jualan apa, jadi agennya ROB1 di Jogja. Reseller resmi ROB1. Lebih tepatnya tuh kita jadi distributornya resminya ROB1 di Jogja. Ya kesibukannya itu jualin knalpot, baju dan lain-lain lah. Itu buat teman-teman area Jogja ya. Nah itu namanya KT ROB1 Jogja ya, kalau nggak salah ya. ROB1 Jogja. Itu buat teman-teman sobat maniak racing di daerah Jogja dan sekitarnya nyari produk ROB1 kayak ada sepatu balap, sepatu touring, ada jaket, baju, knalpot, apa aja. Langsung di KT ROB1 unit itu terjamin aslinya ya. Nah, karena kan di era teknologi canggih seperti saat ini kan pemalsuan tuh gampang banget tuh. Apa aja bisa dipalsu gitu kan. Nah, banyak Mas. Banyak banget pemalsuan, apa aja itu bisa dipalsu. Nah, ini harus pintar-pintaran juga ya buat milih-milih kayak beli knalpot kah, beli baju kah, sepatu dan lain-lain, terus pintar-pintaran ya guys ya.
Oke, itu alamatnya tuh di mana itu? Di Stadion Margoharjo itu. Maguwarjo. Ada Tugulang. Ya udah tuh sebelahnya situ. Sebelah Tugulang. Nah, itu nanti ada di depannya tuh ada logonya ya. Ada anunya KT Obi-Wan Jogja. Langsung mampir kalau yang dekat-dekat gitu. Oke nih Mas Andi. Kalau nggak salah kan pernah aku bikin video di toko itu ya. Jadi nge-review pas itu Goldie itu kalau nggak salah itu di video kemarin tuh ada yang sempat nawar ya Mas Andi ya. Itu bikin di video Cilacap kalau nggak salah. Di Cilacap itu ada yang pernah nawar yang motornya ini yang gold itu ya. Itu bener nggak sih? Ya itu dulu tuh motor itu ditawar sama bos kan dari Sulawesi. Bos Valjes. Oh, Bos Valjes. Mungkin gak asing lagi ya buat teman-teman Maniac Racing di Sulawesi ya, Valjes Queen ya. Nah, Valjes Queen. Nah, itu Bos Valjes tuh nanya, "Motormu mau tak beli gimana Di?" gitu. Tak tawar segini kan. Tak mau. Waduh. Gimana ya motor kalau gold itu kesayangan sih Mas. Langganan pertama bikin terus bubut kesana kesini kan aku ngikut belanja sendiri. Tak mau, "Bos nggak usah, jangan deh Bos, jangan dibayarin. Ntar aku nggak punya motor." Saya bilang gimana kalau bos bikin aja. Nah sekarang tuh bikin di KT. Bikin di KT. Nah itu kalau boleh tahu nih, dulu tuh pernah sempat ditawar berapa sih? Nggak enak ngomong. Mungkin ini kan Gold itu pernah ditawar berapa sih gitu kan? Dulu sama bosnya Valjes. Penasaran itu, juga nih. Pokoknya Bos Valjes itu nawar 55 juta itu mesinnya aja. 55 juta mesin aja? Itu mungkin guys bisa bikin dapat 2 lagi tuh. Bisa. Ya kan? Tapi hokinya kan nggak bisa. benar. Enggak. Sekarang motor tuh rata semua. Ya bener, tinggal hoki pembalap. Hoki yang punya. Kalau beruntung ya menang, kalau enggak ya CS. 55 juta itu udah gede gitu, apalagi mesin aja guys. Iya. Dulu bisa reset dua motor udah bisa ini. Bisa kecil. Emang kesayangan itu. Kesayangan itu motor itu nggak mau sampai kapan pun nggak tak jual. Aku juga kalau jual nggak enak sama Pak D. Itu motor pertama juga kan. Walaupun nanti misalnya kedepannya aku berhenti balap, itu motor ya buat bengkel. Maksudnya tak tinggal di bengkel, jangan dijual. Pokoknya pakai barang-barang lah. Mau buat riset ya nggak apa-apa gitu. Penting jangan dijual aja. Nih guys, keren juga ya pemikirannya Mas Andi nih. Nah, ini mungkin teman-teman bisa ditiru dengan pemikiran-pemikiran kayak gini nih, positif. Jadi tapi jangan ditiru kalau ada yang nawar tinggi jual aja. Iya. Soalnya kalau barang kesayangan itu emang eman banget rasanya tuh. Oke, Mas Andi nih. Kan dari dulu sampai sekarang itu kan masih kan punya apa tuh nggak bisa dipungkiri, mungkin kayak pernah punya mimpi gitu kan, punya dari dulu sebelum punya motor punya mimpi, aku pengen ini, ada nggak sih yang ini di bidang otomotif ya Mas Andi ya, itu ada nggak sih yang kayak mimpi aku tercapai nih di titik ini nih, yang dulu aku cuman berhayal nih, lihat orang, wah kapan aku bisa kayak gitu kan. Ya ada Mas, ya itu jadi dulu kan aku kadang dulu kepikiran punya motor tuh bisa nggak ya, maksudnya bisa bikin motor nggak, bisa punya motor nggak, bisa apa aku punya uang buat bikin motor nggak. Ya itu gimana ya, kadang keinginan kecil itu yang bikin kita tuh motivasi kan. Motivasi, yang penting rezeki itu kan nggak ada yang tahu. Iya benar. Tahu pas gini ada rezeki, ada jalan, orang ngasih jalan rezeki. Nah itu tak pikir tuh sekarang tuh, oh iya dulu tuh aku cuma mimpi pengen punya motor, pengen bisa ikut balap, pengen itu, ternyata sekarang keturutan kan. Jadi ya buat teman-teman nggak usah jangan minder apa ya, jangan takut bermimpi sih menurutku. Ini mungkin motivasi nih buat teman-teman di luar sana nih, oke Mas Andi. Iya, ya itu intinya jangan takut
jangan takut mewujudkan mimpimu. Gimana caranya itu jalani aja. Kan gas kadang aja. ada orang bilang jangan mimpi ketinggian, nanti kalau jatuh sakit gitu kan. Nggak ada tuh, yang penting kalau orang nggak mimpi ketinggian dia nggak punya keinginan. Bener ya. Mimpin aja, mau pengen mimpi jadi presiden apa, siapa ngerti kan, nggak ada Iya yang tahu. benar. Cuma rezeki juga kan, jalan juga kan kita nggak tahu ada. Nanti tengah jalan kan mimpi tuh bikin keinginan. Keinginan itu ada motivasi, tinggal orang itu dia mau ke situ apa enggak, berani ke situ apa enggak. Kalau dia berani ya pasti keturutan. Jadi itu ya tips dari Mas Andi nih. Oke, bisa ditiru buat sobat-sobat Maniac Racing di sana itu. Buat kali aja yang bermimpi itu fokus aja pada mimpinya. Kali aja mungkin rezeki apa Tuhan kan diwujudkan. Mungkin nggak sekarang, besok masih ada hari esok lagi gitu kan. Nih Mas Andi, selama ikut balap resmi nih, ada apa event yang paling berkesan nih menurut Mas Andi nih, itu di event mana nih? Ada. Jadi tuh dulu itu kalau nggak salah itu event IDC Cilacap. Main kan, wah motor-motor tuh Pak Eko itu open. Pak Eko open lepas itu nomor berapa ya? Bawah pokoknya. Penyisian kan? Penyisian tuh nomor bawah. Main pemula beng-beng nomor 1. Itu aku udah ada, oh ya udah tenang, maksudnya pas siditnya pasrah, rezekinya Pak Eko. Iya. Ternyata pas main Pak Eko tuh malah mulus tuh lepasnya tuh loh, Pak Ekonya mulus nomor 1. Jadi open. Jadi open nomor 1, pemula nomor 1 tuh udah puas aja sih. Nah, saingannya bos-bos kan, motornya kenceng-kenceng juga, kita bisa nomor 1 itu. Udah itu ada kesenangan tersendiri ya. Paling seneng tuh menurut aku. Seneng di situ. Nah, itu kalau ikut event tuh senangnya di situ. Kalau liaran yo menang liaran ya itu yang jelas menang. Jadi itu balapan itu bukan nggak semua tentang materi sih. Balapan tuh kadang maksudnya kalau kayak ya ini bukan ini lagi ya, bukan rahasia lagi lah, tetap balapan tuh nggak ada untungnya bagi yang punya motor. Mungkin kalau pembalap bisa buat mata pencarian, maksudnya bisa dapat uang dari mana. Tapi kalau yang punya motor tuh balapan nggak ada penghasilan, nggak ada bisa untung. Mungkin segini bakal baliknya lebih gitu kan. Kalau materi tuh nggak kembali. Balapan tuh kesenangan, kepuasan. Yo mungkin tuh bonusnya ya bisa dikenal orang banyak. Itu kalau balapan. Namanya banyak orang tahu gitu kan. Jadi orang bisa tahu. Kalau yang punya usaha mungkin bisa buat jualan itu. Oke. Nah terus dari dulu sampai sekarang nih, ini bicara event resmi. Kan Mas Andi udah punya motor nih. Ada nggak sih pembalap yang diidolakan? Jadi aku punya motor, aku pengen nih motorku dinaikin sama pembalap itu. Ya gitu, ada nggak sih Mas Andi? Kan kadang orang ada yang kayak gitu. Kalau namanya pembalap semua mesti kita nggak inilah. Maksudnya dari kecil kan dulu aku ngerti drag-dragan ya cuma Pak Eko. Iya, Pak Eko Kodok. Jadi motornya udah dinaikin Pak Eko ya senang. Tapi kalau pembalap sekarang senang semua sih aku. Senang semua. Asal mereka tuh apa ya? Kalau naik motorku tuh gimana sih? Kalau kita yang punya motor tuh dinaikin motor pembalap, mereka kasih feedback, ucapannya tuh enak, tuh pasti senang. Attitude ya. Attitude-nya senang. Jadi kan yang punya motor tuh secara tidak langsung senang lah. Tapi kalau misalnya ada yang naik motor ngomong, wah ini motornya nggak enak, motornya pelan gitu kan, gimana gitu. Jadi tuh kadang agak emosi gitu ya. Nggak emosi sih, gimana ya? Jengkel gitu. Jadi tuh mekanik lembur, tetap semua mekanik tuh pengen motornya kencang. Iya. Yang punya motor habis-habisan motornya kenceng. Kalau tahu-tahu ada yang naik baru nyoba sekali ngomong motornya ini nggak enak, motornya kurang terus ya gitu. Kalau ngomong ini motor apa ini kayak gini, wah itu jangan sampai deh. Jangan sampai ya. Ya hargai dikit lah orang-orang di balik motor itu kan. Jadi gitu. Dihargai para kru mekanik dan owner yang yang semua ada prosesnya. Udah mending kalau motornya naik, motornya ini kalau yang bener kan mesti ada yang ngomongnya,
iya mas nih motornya kurang kencang bagian sininya, nah, itu kan enak didengar. Tapi kalau ada yang ngomong misalnya, ah motor apaan ini nggak enak sama sekali, motornya nggak kencang apa itu kan gimana gitu. Sedangkan dia baru nyoba sekali misalnya. Iya. Paham. Oke, jadi attitude ya. Kembali lagi ke attitude, seneng diri sendiri. Attitude pembalap itu asal bagus ya kita seneng aja sih. Gitu ya. Pokoknya semua pembalap aku seneng. Dia mau naik motorku aja tuh aku udah seneng. Gitu. Oke Mas Andi nih. Ada nggak sih Mas pesan-pesan nih buat teman-teman sobat Maniac Racing ya, mungkin teman-teman di seluruh Indonesia nih, mungkin ada yang baru terjun ke dunia balap, baru mengenal balap, terjun di dunia racing. Kan Mas Andi kan udah banyak nih pengalamannya, bisa dibilang banyak lah, dari main kenal balap, kenal racing itu udah dari dulu kan, udah nggak sebentar gitu. Itu ada nggak sih Mas Andi? Kalau dibilang lama sih mungkin masih banyak yang senior ya. Kalau aku kan nggak, maksudnya masih anak baru lah. Cuma pesanku sih kalau mau buat yang baru mau terjun, ya nggak apa, jalani aja. Yang penting tuh jangan habis-habisan sih menurutku, sesuai kemampuan aja. Jadi kalau yang dikejar lebih ke gengsi pasti habis semuanya, tabungannya habis mesti. Contohnya saya ini pernah ngalami kayak gitu, jadi nggak bisa kontrol keuangan, cuma nurutin gengsi kan. pengen ini dia punya kayak gini motornya, bikin. Nah itu habis. Jadi sesuai kebutuhannya, sesuai kemampuannya kita. Mau di event kita bisa mengukur kan, event itu segini habisnya, kita cukup nggak. Kalau nggak cukup ya udah, mending nggak usah. Kalau mau liaran malah aman sih kalau menurutku liaran. Aku tuh malah kalau lagi kayak puasa-puasa kayak gini tuh kepengin banget liaran. Cuma kan kita harus gimana ya? Yang ngormati sih keadaan. Iya, lagi musim-musim kayak gini ya. Corona kayak gini corona kan. Gitu ya guys. Kalau lagi corona ya mending di rumah. Ya kalau emang harus nonton liaran ya nggak apa-apa sih nonton, tapi ya maskeran, safety tetap ya. Tetap social distancing lah. Pakai hand sanitizer, udah nggak apa-apa. Hatinya seneng kok dilarang ya. Bener. Oke. Itu ya pesan buat teman-teman sobat Maniac Racing dimanapun kalian berada. Tuh guys, jadinya udah Mas Andi kasih pesan nih yang buat yang baru terjun ke dunia balap, baru mengenal racing. Nah, seperti ini. Oke. Cukup sekian ya video kali ini. Udah, makasih juga buat Mas Andi buat cerita-cerita pengalaman dan cerita tentang kedua motornya dari dulu, dari zaman dan sampai terjun ke resmi, sharing-sharingnya. Udah, terima kasih semuanya. Terima kasih juga yang buat nontonnya, like dan subscribe buat kalian yang suka video ini ya. Jangan lupa dukung terus channel Maniac Racing agar aku juga tambah semangat lagi uploadnya, tambah kreatif lagi gitu kan, buat menghibur kalian di rumah aja. Stay at home with Maniac Racing Indonesia. Bye.